kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Apakah ini yaitu termasuk kepala otorita IKN di sini mundur? Ya memang pada waktu lalu kita dikejutkan secara tiba-tiba, yaitu kepala otorita IKN dan juga bahkan wakilnya yaitu tiba-tiba mundur. Nah, di sini memang ada pertanyaan yang sangat serius sekali. Kenapa tiba-tiba mundur? Nah, ternyata di sini juga ada, yaitu ketika rapat dengar pendapat di DPR. Di sini curhat yaitu gaji bahkan juga belum terbayarkan hingga 11 bulan. Nah, tetapi saat ini sudah kalau mendengar dari keterangan Kemenq sudah mendapat rapelan gaji selama 11 bulan. Nah, pada waktu lalu juga sangat membingungkan sekali. Apalagi kalau kita lihat dari berita di sini, yaitu pesan Bambang sebelum mundur dari otorita IKN di sini. Berpihaklah pada masyarakat. Di sini juga maksudnya apa ya di sini? Ya, kita memang tidak tahu ya kondisi sebenarnya di IKN di situ. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Andi WP. Ada drama apa di IKN sampai doi ngomong begini? Berpihaklah pada masyarakat, rencanakan dengan baik, jangan korupsi, sus banget. Apakah memang seperti ini ya? Di sini memang ada berita ya. Nah, di sini berpihaklah kepada masyarakat, cintai masyarakat sepaku sebagai warga yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal seperti perlindungan lingkungan hingga hidup dan tata ruang. Pesan Bambang dikutip pada 4 Juni. Ketiga, Bambang mengatakan perencanaan yang baik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Menurutnya, minat pelaku pasar jika dibiarkan tanpa kontrol maka akan menuju market failure. Sedangkan korupsi akan menjadi sumber kegagalan pemerintah alias government failure. Oleh karena itu, Bambang meminta agar suara rakyat bisa menjadi jalan tengahnya. Di sini memang sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba kepala otorita IKN di sini tiba-tiba mundur. Di sini ada apa juga? Pada waktu lalu juga respon dari istana, kenapa tiba-tiba mundur? Bambang Susantono di sini mundur juga tidak ada kejelasan yang detail terkait mundurnya yaitu kepala otorita di IKN di sini. Memang sangat mengejutkan sekali dan juga secara tiba-tiba. Apakah di sini juga memang gara-gara gaji? Kalau menurut saya gara-gara gaji, menurut saya bukan ya, mundur gara-gara gaji tidak dibayar dan menurut saya juga pasti akan dibayar. Tetapi menurut saya pasti di IKN di situ kemungkinan berjalannya juga agak miring-miring ya. Soalnya di sini pesan dari kepala otorita IKN di sini berpihak pada masyarakat, rencanakan dengan baik, jangan korupsi. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini ya langsung kita baca saja ya di sini dari CNN Indonesia. Nah, pasti di sini para wartawan pasti juga akan langsung lah yaitu penasaran dan meminta penjelasan lah, yaitu kenapa Bambang Susantono di sini tiba-tiba mundur dari kepala otorita IKN di sini. Di sini Bambang Susantono menyampaikan 5 pesan. Wow, ternyata 5 pesan terakhir kepada jajarannya sebelum resmi mundur sebagai kepala otorita IKN. Pesan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan terakhir OIKN pada 27 Mei 2024 lalu. Bambang mengumpulkan sederet deputi otorita dan menyampaikan pesan terakhirnya. Pesan terakhir Bambang itu kemudian tersebar ke publik melalui WhatsApp. Pertama, Bambang berpesan agar pejabat otorita IKN mempertahankan profesionalisme dan integritas. Ia menegaskan pakaian bisa berganti, tetapi sikap orang berintegritas tetap tidak berubah. Kedua, ia meminta OIKN terus berpihak kepada masyarakat Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berpihaklah kepada masyarakat, cintai masyarakat Sepaku sebagai warga yang hidupnya harus lebih baik dengan prinsip-prinsip universal. Ketiga, Bambang mengatakan perencanaan yang baik untuk mengoreksi kegagalan pasar. Menurutnya, minat pelaku pasar jika dibiarkan tanpa kontrol maka akan menuju market failure. Sedangkan korupsi akan menjadi sumber kegagalan pemerintah. Ya, seperti itulah. Keempat, ia berharap semua jajaran petinggi
petinggi otorita IKN terus menjadi orang profesional. Bambang juga ingin kekompakan tim harus selalu dijaga. Nah, di sini yang kelima, Bambang menekankan bahwa semua pimpinan OIKN adalah orang hebat. Ia menegaskan sama sekali tidak menyesal pernah bekerja sama dengan para petinggi otorita. Bambang menyebut para pimpinan OIKN adalah pemimpin di bidang masing-masing yang mengukir sejarah. Ya, seperti itulah. Jadi di sini ada pesan ya, ada pesan yang ya cukup mengejutkan lah. Di sini bahkan juga Narkosum membagikan video ya. Video di sini juga sudah lama ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Di sini dari Narkosum nggak dibayar 11 bulan. Kalau kepala IKN sih bisa bertahan hidup karena banyak tabungan lah pegawai yang di bawah. Gimana cara bertahan hidup? Pinjol. Seperti ini videonya. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden. Nah, artinya di sini sudah selesai lah, yaitu masalah gaji sudah selesai dan sudah dibayarkan dan bahkan juga sudah dirapel 11 bulan pada waktu lalu belum menerima salary. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Menurut saya di sini juga sangat mengherankan sekali. Kenapa kepala otorita IKN di sini tiba-tiba mundur, dan di sini juga saya masih belum mendapatkan keterangan kenapa tiba-tiba mundur ya, walaupun sih pada waktu lalu Bambang Susantono di sini diberikan tugas oleh Presiden. Tetapi kan yang saya heran kenapa juga harus mundur. Apalagi juga besok tanggal 17 Agustus juga akan diadakan upacara kemerdekaan. Tetapi tiba-tiba ini mundur. Padahal juga sudah ya kurang 3 bulan lagi lah. Juni, Juli, Agustus, bayangkan. Nah, di sini dari Asli Priok. Bukan ente yang urusin Gus, kok ente yang pusing sedangkan pekerjaannya aja enjoy. Di sini dari Dep, payah buat bansos ya, seperti itulah. Di sini dari jelmaan nepotisme, yang kuli-kuli itu jangan-jangan gak digaji juga. Di sini dari Pancar 12, tidak masalah, tinggal kucurkan aja APBN. Ada yang protes silahkan. Di sini dari Dayak 2018, wah parah setahun gak gajian, untung ada tabungan buat makan. Di sini dari Sauyung, lagian kok gak dibayar sekian lama itu kayak bangga. Itu namanya ya, seperti itulah. Di sini dari Glenn, ada hal yang lebih prinsip yang belum diungkap. Di sini dari Dementos, kuli bangunan bikin septic tank aja kelar langsung dibayar. Ini buat ibu kota negara cuma dikasih kasbon. Prihatin tanggung jawab dituntut, hak upah terabaikan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika ada pesan ya setidaknya mengejutkan netizen-netizen di sini lah. Di sini dari Ikhwan, sudah sadar begitu jabatannya apa nggak bisa connect course. Di sini dari Penghuni Limun, padahal dia kalau diem aja pasti aman jabatannya. Tapi sampai ngasih statement kayak gitu, berarti sebagai jabatan jabat dia masih punya beban moral. Ya, di sini dari Sengoku, berarti ketika itu udah terjadi semua. Even next presiden pun belum tentu mau ngelanjutin proyek mercusuar ini, makanya Jokowi panik. Gua sih lebih percaya dia, soalnya bukan politikus. Ya, seperti itulah. Ya, jadi semoga saja sih pembangunan IKN juga terus berlanjut ya, apalagi yang sudah digelontorkan saat ini juga sangat banyak sekali ya di IKN, dan semoga saja juga dilanjutkan oleh presiden berikutnya yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran, dan semoga saja bisa selesai tepat waktu lah, saya berharapnya seperti itu. Tapi yang jelas semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.